Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Shalom, shalom saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, di rumah ataupun di perjalanan yang mendengar pujian penyembahan ini. Kita mau mulai ibadah rumah doa malam hari ini. Kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, karena Dialah fokus kehidupan kita. Amin. Biar damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah atas setiap kita. Jangan pernah tinggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena Dialah kekuatan kita. Amin. Amin. Mari satukan hati, biar Roh Tuhan yang bekerja atas setiap kita. Tanggalkan segala beban, segala masalah. Kita mau tetap fokus sama Tuhan, karena Tuhanlah kita boleh hidup hari ini. Karena Tuhanlah yang begitu baik, yang memberikan kita hidup dan dalam segala kelimpahannya. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, Jesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami sadar Tuhan, kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Saat ini kami tidak berkumpul Tuhan, bertatap muka Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap roh kami Tuhan akan bersama dengan-Mu di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Yes, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan
namamu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita sama-sama nyanyikan saat kami berdoa. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan sekali lagi, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, besar setiamu Tuhan, Kau mengasihi kami. Hanya Kau Yesus yang kami sembah. Oh,
Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan, setiap roh kami Tuhan akan merasa tenang Tuhan bila Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, kami kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, haleluya. Kami sanjung nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini, Oh, kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan kuasa-Mu. haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Kaulah
Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan pondok Daud-Mu Tuhan, hingga kami boleh mempunyai hati seorang penyembah yang meninggikan Engkau, yang memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kami. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Engkau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah Tuhan, semua lutut kan bertelut menyembah Engkau Yesus. Malam hari ini Tuhan, ada pertobatan, ada kasih Tuhan yang memenuhi setiap orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau yang tahu hati-hati yang rindu, Kau yang tahu setiap kehidupan para jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun Tuhan, menjamah setiap hati.
menjamah Tuhan lebih lagi. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Pertobatan terjadi Tuhan. Hidup-hidup semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu yang tak terbatas Tuhan, terus Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang menegakkan lutut-lutut yang goyah. Engkau yang membangkitkan tulang-tulang yang kering Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah kota kami, berkatilah gereja kami. Jamah Tuhan, urapan-Mu turun di tempat ini. Urapan-Mu turun atas ibadah doa rumah ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas ibadah malam hari ini. Setiap yang mendengar Tuhan, yang mendengar, Kau bukakan pintu hatinya. Kau jamah Tuhan, Kau jamah. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diberkati di dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut Kau bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah tak berhenti Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Ibadah kami boleh selesai, tapi kami percaya Roh-Mu tidak selesai Tuhan. Roh-Mu terus menjamah setiap kami. Roh-Mu terus mengurapi kami, memenuhi kami hari demi hari, waktu demi waktu.
Biarlah roh-Mu bersama kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar boleh menjadi rema, dan kami boleh mengerti Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan dan kami boleh taat akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di ibadah online. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur buat hari yang Kau beri, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau Allah mengajari setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang mengajar setiap kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di ibadah online. Hari ini saya akan sharing mengenai yaitu temanya Giving My Best, atau kita sebut dengan memberi yang terbaik. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan menuntun gereja kita, khususnya GBA House of Prayer, untuk di bulan ini, khususnya di bulan Maret ini, dengan tema yaitu Giving My Best, memberi yang terbaik. Amin, puji Tuhan. Oke, memberi yang terbaik. Memberi itu diambil dari kata beri ya. Jadi memberi itu diambil dari kata beri. Menurut kamus bahasa Indonesia, beri itu berarti menyerahkan sesuatu. Menyerahkan sesuatu, membagikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau menyediakan sesuatu. Jadi memberi adalah bisa dikatakan bahwa menyerahkan sesuatu. Jadi ketika kita dibilang memberi, berarti kita menyerahkan sesuatu yang kita miliki ya, atau membagikan sesuatu yang kita miliki, menyampaikan sesuatu, dan juga menyediakan sesuatu ya. Nah, jadi pada saat kita memberi, ada sesuatu yang kita serahkan atau yang kita bagikan, oke? Ada banyak cara dalam memberi, yaitu baik itu secara materi, kita memberi secara materi, memberi secara tenaga, ya, atau kita bekerja. Itu salah satunya, itu kita memberi tenaga kita dengan bekerja, atau memberi moral support ya, dengan dukungan melalui perkataan yang positif, memberi semangat ya melalui nasihat, maupun memberi perhatian ya. Memberi perhatian itu meluangkan waktu, memberikan waktu kita yang ada, dan banyak hal lagi dalam hal memberi ya. Oke, biasa umumnya ada 3 tipe ciri-ciri pemberi ya. Waktu saya merenungkan ketika saya mau sharing mengenai Giving My Best, ternyata ada terbesit di pikiran saya, ternyata ada 3 ya yang bisa saya pelajaran, yaitu ada 3 ciri tipe pemberi gitu kan. Yang pertama itu 1, pemberi ala kadarnya. Katakan ala kadarnya. Oke? Yaitu pemberi ala kadarnya ini, dasar dia memberinya apa? Dasarnya yaitu terpaksa. Katakan terpaksa ya. Oke, colek kiri kanan, katakan terpaksa ya. Oke. Orang tersebut memberi karena terpaksa, sehingga kualitasnya ya ala kadarnya. Jadi ya ada korelasinya ya. Ketika dia memberi dengan terpaksa, maka hasilnya itu ala kadarnya. Oke? Nah, ketika contohnya ketika suami atau istri sedang diajak ngobrol gitu kan, dan ketika salah satu pasangan lagi sibuk dengan hal yang dia lakukan, dan dia lupa untuk memperhatikan, memberikan perhatian kepada pasangannya, nah itu bisa timbul konflik gitu ya. Jadi oleh karena itu memberi ala kadarnya. Jadi sering kali mungkin ketika suami pulang dari kerja lagi capek gitu, terus tiba-tiba disambut oleh istri, dan istrinya pengen ngajak ngobrol gitu kan, ini, dan ini suaminya jawabnya oh ya, oke, ya, jadi ala kadarnya. Dia jawab tapi ala kadar, dia jawab nggak jawab tapi ya sebatasnya aja ya kan. Ataupun bisa juga sebaliknya ya kan, ketika sang istri lagi sibuk dan suami juga pengen ngajak ngobrol, oh iya gitu kan. Itu juga bisa kebalikannya ya. Jadi memberi atau ala kadarnya itu dasarnya terpaksa ya. Orang tersebut memberi karena terpaksa, sehingga kualitasnya ala kadarnya ya kan. Dan juga ketika orang tua berbicara kepada anak gitu kan, ketika anak lagi sibuk main handphone segala macam kan, kalau nggak dijawab entar kena marah. Ya udahlah, jawab aja apa kadarnya. Udah kerjaan PR belum? Udah kerjaan tugas belum? Atau gimana, udah susun baju belum? Apa segala macam hal gitu kan yang orang tua suruh anaknya lakukan. Oh iya. Jawabnya oh iya. Ala kadar ya gitu kan. Iya, entar. Iya, oke. Nah, sering kali
orang tersebut terjebak gitu loh dalam hal memberi ala kadarnya. Ketika dia memberi jawaban ala kadarnya, jadi nggak memberi yang terbaik gitu kan. Nah karena terpaksa, kalau nggak dijawab kena marah sama orang tua. Walaupun atau bisa juga terbalikan sebaliknya ya. Jadi memberi ala kadarnya atau karena terpaksa ya. Contohnya dalam hal pelayanan ya. Ini yang sering saya cermatin gitu, saya sering liatin gitu kan, ketika kita lagi mengisi isi bensin di pom bensin gitu kan banyak merek ya gitu kan. Nah saya nggak sebutin merek. Nah ada merek tertentu yang ketika kita datang pelayanannya excellent banget, mau diisi berapa ya kan, mau nanya mau pakai yang A, B apa C gitu kan. Setelah selesai, makasih, silakan Pak bayar di sebelah situ. Oke. Nah itu ada yang memberi pelayanannya tuh luar biasa. Nah ada juga yang ala kadarnya, kita datang nggak ditanyain, mukanya nggak diliatin, enggak ya kan, ditanya enggak, mau isi berapa, mau pakai yang A, B apa C bensinnya gitu kan. Kita yang ngomong sendiri, oh isi 50 ya yang ini. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak sapa kita, main cemplok aja langsung itu isi kerannya, terus udah isi, udah pergi angkat gitu aja. Jadi kita yang nutup sendiri, kita bilang terima kasih ya, kita bilang terima kasih sendiri. Kenapa orang tersebut bisa melakukan hal tersebut gitu kan? Karena dia ala kadarnya pelayanannya, dia memberi pelayanan itu ala kadarnya. Kenapa? Karena dia karena dasar ala kadarnya apa? Karena dia terpaksa. Mungkin karena dia terpaksa kerja di tempat itu tersebut ya kan. Karena kalau nggak kerja nggak dapat makan, nggak ada penghasilan ya kan. Tapi saya nggak suka pekerjaan itu. Ya udah dijalanin. Tapi dia jalaninya dengan terpaksa. Jadi hasilnya pelayanannya ala kadarnya. Itulah salah satu ciri pemberi yang ala kadarnya. Ketika kita udah isi, kita yang terima kasih sama dia malah nggak bilang oh ya sama-sama Pak gitu ya. Atau bilang terima kasih Pak atau enggak. Itu namanya pemberi ala kadarnya. Jadi dia melakukan sesuatu, memberi sesuatu, memberikan pelayanan, memberikan pekerjaan, tenaga apapun karena dia terpaksa. Jadi hasilnya ya ala kadarnya. Itu pemberi yang pertama, yaitu ala kadarnya. Yang kedua yaitu pemberi standar. Ya standar, oke. Dasarnya itu kewajiban. Dasarnya apa? Kewajiban. Oke. Ciri pemberi ini yaitu dia baik, sebenarnya baik. Hanya dasarnya ya karena kewajiban. Jika kewajibannya terpenuhi, dia sudah mengerjakan setiap kewajibannya, dia tidak akan melakukan yang lebih lagi gitu loh. Ketika dia udah melakukan sesuatu udah, padahal dia bisa melakukan A+ gitu kan, kalau nggak B+. Nah tapi nggak, dia bilang oke, target kita maunya A ya. Oh ya udah, ada kerjaan A, ya udah A. Target kita 10 ya. Oke, 10 udah 10, ya udah, padahal dia bisa dia dapat peluang mengerjakan lebih dari 10 ya. Dia nggak kerjain. Udah stop 10, gue nggak pusing. Yang penting gue udah sesuai target gue, kewajiban gue. Nah itu ciri kedua yaitu pemberi standar ya. Jadi dasarnya itu kewajiban. Orang ini baik ya kan, karena dia udah melakukan kewajibannya. Tapi dia nggak bisa melakukan extra mile atau melakukan lebih dari yang diminta itu kan. Karena itu pemberi standar ini dasarnya dia memberi sesuatu, memberi itu karena kewajiban. Ya, jadi dasar kewajiban. Andai kan nggak ada kewajiban, ya udah, that's it, sorry, nggak bisa, gue nggak bisa memberi lebih. Karena itu standarnya segitu, kewajiban gue cuma segitu. Nah gitu ya. Nah yang ketiga yaitu ada pemberi terbaik. Memberi terbaik itu pemberi terbaik. Dasar dari pemberian terbaik itu apa? Dasarnya kasih. Balik lagi, dasarnya kasih. Katakan kasih, amin. Ya, ciri-ciri pemberi ini dia akan melakukan sesuatu karena dasarnya kasih ya. Orientasi orang tersebut memberi karena mengasihi Tuhan. Memberi itu dalam hal tenaga, moral, materi. Dia melakukan sesuatu, memberi atau menyerahkan sesuatu, membagikan sesuatu karena dia mengasihi Tuhan. Dan aplikasinya yaitu kepada sesama. Aplikasinya kepada sesama ya. Sedikit saya mau sharing kehidupan saya gitu ya. Dan biar semuanya itu menjadi berkat bagi kita semua juga. Saya percaya melalui sharing ini, biar nama Tuhan yang ditinggikan, ya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke. Jadi waktu setelah saya lulus dari sekolah, saya bekerja sama saudara saya gitu kan, bekerja jaga toko, ya kan, dari pagi sampai sore gitu kan, kita pulang dari toko, kita mesti ke gudang lagi, mesti ngepak barang lagi, dan biasanya itu banyak banget yang mesti dikerjakan ya, ngepak barang. Nah di situ juga ada rekan-rekan kerja, ya kan, nggak cuma saya doang gitu. Jadi setiap hari kegiatannya itu, kita pagi-pagi, pulang sore, terus pulang kita langsung ke gudang lagi ngepak barang. Nah waktu itu setelah saya lulus, saya mulai mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya mengalami pertobatan, ya kan, dan di situ saya mengalami kasih Tuhan. Gimana saya mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya gitu kan. Dan sampai hari ini tuh saya percaya kasih saya kepada Tuhan tidak berubah. Dan begitu juga kasih Tuhan kepada saya tidak pernah berubah. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah waktu itu
saya bekerja gitu kan, sorenya saya ngepak, pulang ngepak barang segala macam, kerjanya banyak banget. Di situ ada rekan-rekan kerja. Nah, ada beberapa rekan kerja juga yang istilahnya ini cheating, ya, curi waktu gitu kan. Nah, biasalah ya kalau di tempat kerja kan suka gitu. Nah, dia ada rekan kerja yang nyuri waktu, sedikit-dikit ke WC, sedikit-dikit makan, sedikit-dikit jajan, sedikit-dikit ya ngapainlah sesuatu lah. Jadi hampir nggak fokus sama ngepak barang kerjaan gitu kan. Di lain pihak saya kerjakan, saya tetap kerjakan walaupun rekan kerja saya ya kayak gitu ya, istilahnya ngejar curi waktu lah istilah gitu kan. Tapi saya nggak mau pusing, dia mau curi waktu, mau kerja dikit, mau kerja banyak. Yang penting saya mau melakukan semua yang saya lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Saya percaya apapun yang saya lakukan itu wujud karena saya mengasihi Tuhan. Akhirnya saya kerjakan tuh, saya pak segala macam. Kalau secara manusiawi mungkin kita bilang, waduh, rugi dong, lu kerja lebih banyak dari rekan kerja lu. Ya, secara manusia mungkin kita bisa hitung-hitungannya kayak gitu, tapi di mata Tuhan beda gitu loh. Jadi apa yang manusia lihat itu hanya surface depan, tapi Tuhan melihat hati. Ketika kita mengerjakan, memberi tenaga kita, memberi perhatian kita, memberi dengan segenap hati kita, karena kita mengasihi, ya kan, kita mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, wujudnya aplikasinya yaitu terhadap sesama. Akhirnya saya mulai bekerja dengan memberi yang terbaik. Saya berusaha untuk memberi yang terbaik, ya kan. Saya bekerja ngepak maupun lebih banyak dari rekan kerja saya, ya nggak masalah gitu kan. Saya kerjain karena tujuan saya satu, karena saya mau memuliakan nama Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu gitu kan, puji Tuhan saya dapat kabar gitu kan dari atasan saya, saudara saya gitu kan. Dia bilang gini, wah ini nih si Awi nih anaknya Tuhan Yesus nih kerjanya gitu kan, kerjanya baik, dia bilang kerjanya bagus, dia bilang wah haleluya. Saya bersyukur banget, saya senang gitu ya ketika dia bilang anaknya Tuhan Yesus gitu loh. Saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, amin. Biarlah melalui kehidupan kita giving my best di bulan Maret ini, ya kan, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik. Beri itu berbicara mengenai menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu, membagikan sesuatu. Apa yang bisa kita beri dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, baik kita di dunia kerja, baik kita di dalam rumah tangga, baik kita di dalam dunia bisnis, maupun dimanapun kita berada. Mari apapun yang kita lakukan seperti halnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, amin. Oke, saya mau kita baca bareng-bareng yuk di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dan kita percaya ketika apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya ketika kita melakukannya, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ayo, mari kita semua sama-sama memberi yang terbaik. Baik melalui tenaga kita, moral kita, apapun juga yang kita bisa beri. Ayo kita memberi yang terbaik, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk rumah doa malam ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih apabila rumah doa malam ini boleh diadakan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang sudah ikut ambil bagian, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkatilah keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Yang sakit juga Tuhan malam ini Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih lesu dan beban berat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Tuhan selalu memberi jalan keluar yang terbaik buat mereka. Tuhan, biarlah iman mereka boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hambamu yang sudah melayanimu malam ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Engkau juga yang tahu setiap permasalahan dan juga pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan juga campur tangan, ambil bagian di dalamnya. Tuhan Engkau juga berkati hamba-hambamu. Berkati Pak David, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kar, Ko Hartanto dan juga Cik Pingping, serta anak-anak mereka. Tuhan yang terus menjaga, melindungi. Tuhan yang tutup bungkus setiap hamba-hambamu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap sakit penyakit. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berkati hambamu ini berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau juga membawa hamba-hambamu ini. Biarlah mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan hari-hari ini. Yang terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Dan hidupnya makin melekat kepada Engkau ya Bapak. Tuhan,
Engkau juga berkati Tuhan setiap gembala-gembala live yang ada, setiap leader-leader yang ada Tuhan di gerejamu ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan juga yang campur tangan untuk setiap masalah pergumulan mereka hari-hari ini. Tuhan, terima kasih, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Engkau yang senantiasa mendengar setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami. Berkati Indonesia lebih lagi Tuhan hari-hari ini. Engkau yang tahu begitu banyak masalah dan juga persoalan yang terjadi atas kota dan juga bangsa ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, turun atas kota dan juga bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati ekonomi bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa ini lebih lagi Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan yang lemah Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan setiap orang yang sakit, sembuhkan mereka. Oh Tuhan, Engkau juga lawat, Engkau juga jamah mereka yang belum percaya. Bawa mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Sungguh hamba minta belas kasihan-Mu Tuhan. Turun Tuhan atas setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Atas kota dan juga bangsa ini Tuhan. Tuhan, curahkan roh pertobatan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Biarlah jiwa-jiwa ini Tuhan boleh mengenal Engkau. Jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga sedang turun hari-hari ini Tuhan. Atas kota dan juga bangsa ini. Bahkan seluruh dunia, api Pentakosta ketiga sedang turun. Menjamah, melawat Tuhan. Menyembuhkan setiap jiwa-jiwa. Menyelamatkan Tuhan. Setiap orang yang datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami. Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Setiap menterinya Tuhan, DPR, MPR, kepolisian, gubernur kami Tuhan. Bahkan sampai RT RW kami Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Beri mereka hikmat Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Yang belum percaya Tuhan juga selamatkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan Israel. Berkati juga Yerusalem Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan sudah mendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan. Kiranya semuanya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita kami bawa persembahan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.